Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya nutrisi ternak dasar, yaitu tentang jenis dan peran organ pencernaan pada non-ruminansia. Sebelum masuk ke materi, mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desti, NIM L1A1222024. Saya dari kelas A, jurusan peternakan. Baik, langsung saja pada latar belakang. Ternak atau raja kaya dalam bahasa Jawa adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku nutrisi, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia. Usaha pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan, yang merupakan bagian dari kegiatan pertanian secara umum. Contoh hewan ternak yang aman adalah seperti bebek, ayam, angsa, kambing, domba, sapi, babi, kerbau, kuda, keledai, kelinci, marmut, tikus mencit, unta, ilama, dan alpaka. Hewan-hewan tersebut bisa diambil susunya, dagingnya, telurnya, dan juga bisa dimanfaatkan tenaganya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengertian pencernaan. Pencernaan merupakan perubahan fisik dan kimia yang terjadi pada bahan makanan dalam alat pencernaan. Perubahan tersebut dapat berupa penghalusan makanan menjadi butir-butir atau partikel kecil, atau penguraian molekul besar menjadi molekul yang kecil. Pengertian pencernaan dimulai dengan penempatan makanan di dalam mulut, di mana terdapat pemamahan, pelumatan, dan pengunyahan. Mulai dari mulut, pati, dan glikogen mengalami proses pencernaan secara enzimatis oleh enzim, tialin, dan saliva, dan menghasilkan maltosa. Proses pencernaan di mulut ini relatif singkat karena makanan tidak lama berada dalam rongga mulut. Ternak unggas termasuk dalam kelompok ternak non-ruminansia atau ternak yang mempunyai lambung sederhana, yaitu monogastrik. Susunan alat pencernaan ternak unggas yaitu setelah ayam menetas atau keluar dari kerambang telur, maka sumber utama zat makanan adalah bagian kuning telur yang masih tersisa dalam saluran pencernaan. Sisa kuning telur yang ada pada anak ayam tersebut berkisar antara 20-25% dari berat tubuh ayam, dan pakan kalkun berkisar antara 10-12% dari berat tubuh. Kuning telur yang tersisa tersebut ternyata mampu untuk menyediakan zat makanan bagi anak ayam sampai 4 atau 5 hari setelah menetas. Perkembangan relatif dari kerongkongan, tembolok, dan proventriculus relatif lebih cepat pada hari pertama sampai hari ketiga setelah menetas. Lebih lanjut, perkembangan usus halus meningkat sampai pada hari ke-8 setelah menetas. Pada saat yang bersamaan, perkembangan usus 12 jari meningkat, sedangkan tembolok justru lebih lambat. Berat relatif dari organ pankreas pada hari ke-1 sampai 3 meningkat cepat, dan pada hari ke-4 sampai 8 mulai menurun. 3 jenis pencernaan pada ternak non-ruminansia. Contohnya seperti ternak unggas, yaitu pencernaan mekanik, pencernaan hidrolitik, dan pencernaan fermentatif. Pencernaan mekanik merupakan pencernaan yang terjadi di mulut. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Kanik merupakan proses pengunyahan makanan di dalam mulut. Diperankan oleh gigi, gerakan rahang memungkinkan gigi untuk memecah makanan menjadi bagian-bagian kecil. Pencernaan hidrolitik merupakan enzim yang mampu memecah ikatan kimia dengan menggunakan molekul air, sehingga ikatan tersebut menjadi ikatan kimia yang lebih sederhana. Selanjutnya, pencernaan fermentatif. Pencernaan fermentatif merupakan pencernaan yang terjadi di dalam rumen atau retikulorumen, berupa perubahan senyawa-senyawa tertentu menjadi senyawa lain yang sama sekali berbeda dengan molekul zat makanan asalnya.
Rumen merupakan bagian perut yang paling depan dengan kapasitas paling besar. Sistem pencernaan pada unggas berbeda dengan sistem pencernaan pada ternak ruminansia yang memiliki gigi untuk mengunyah. Sistem pencernaan pada unggas dimulai saat makanan masuk melalui paru dan berakhir pada kloaka. Prinsipnya, pencernaan pada unggas terjadi secara mekanik dan pencernaan secara kimia atau enzimatis. Pencernaan secara mekanik pada unggas yaitu pencernaan dengan kontraksi otot saluran pencernaan, sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu pencernaan terjadi dengan adanya bantuan enzim yang dihasilkan dari saluran pencernaan. Organ pencernaan pada unggas. Organ-organ pencernaan pada unggas terdiri dari 9, yaitu paru, esofagus, tembolok, proventriculus, ampela atau gizzard, usus halus, usus buntu atau cecum, usus besar, dan kloaka. Pertama, paru. Paru merupakan mulut bagi unggas yang merupakan rahang bawah dan rahang atas yang menanduk. Paru berfungsi untuk makan dan minum pada unggas. Paru menghasilkan air liur atau saliva. Paru yang langsung mengambil makanan untuk dicerna. Lebih lanjut, setelah makanan masuk ke dalam paru, kemudian lidah akan mendorong makanan masuk ke esofagus. Lidah juga berperan membantu menelan makanan. Kemudian dengan adanya saliva atau air liur, mempermudah makanan masuk ke dalam esofagus. Berikutnya, esofagus. Esofagus sering juga disebut sebagai kerongkongan. Kerongkongan merupakan tabung berotot yang dilalui makanan untuk proses pencernaan berikutnya. Esofagus membentang di sepanjang leher dan thoraks. Pada esofagus terjadi gerakan peristaltik untuk mendorong makanan masuk ke pencernaan berikutnya. Permukaan yang licin pada esofagus memudahkan makanan masuk ke dalam tembolok. Selanjutnya yaitu tembolok. Tembolok merupakan suatu pelebaran kerongkongan yang terdapat di antara proventriculus atau lambung kelenjar dan mulut atau Wikipedia. Setelah makanan masuk ke dalam tembolok, makanan akan disimpan sementara. Makanan pada tembolok akan dilunakkan oleh getah yang dihasilkan oleh tembolok dan bakteri yang menghasilkan asam. Kemudian makanan akan masuk ke proventriculus. Pencernaan selanjutnya terjadi di proventriculus atau lambung kelenjar, terletak di antara kerongkongan dengan ampela. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang merubah makanan sehingga mudah dicerna. Pencernaan di proventriculus terjadi dalam jangka waktu yang sangat singkat. Setelah dicerna di proventriculus, makanan masuk ke dalam ampela atau gizzard. Ampela berada di antara proventriculus dan bagian atas usus kecil. Ampela memiliki otot yang kuat, permukaan yang tebal, dan terjadi pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling dengan bantuan batu-batu kecil yang sebelumnya dimakan oleh unggas, seperti makanan berukuran lebih halus lagi. Organ berikutnya yaitu usus kecil. Setelah dicerna di ampela, makanan masuk ke dalam usus kecil atau duodenum, jejunum, atau lienum. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan memperluas permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh fil-fil fili-fili pada dinding usus. Pada usus kecil terjadi pencernaan secara enzimatis karena usus dihuni oleh beberapa jenis bakteri penghasil enzim. Enzim dalam usus kecil akan merubah protein menjadi asam amino, sedangkan lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Keseimbangan jumlah bakteri dalam usus akan berpengaruh terhadap efisiensi pakan untuk kebutuhan pokok dan produksi. Organ berikutnya yaitu usus buntu atau cecum.
Unggas memiliki dua saluran usus buntu atau yang disebut dengan sekum. Pencernaan juga terjadi sedikit pada usus buntu atau sekum. Saluran pencernaan ini terjadi pencernaan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Pencernaan selanjutnya yaitu terjadi pada usus besar. Ukuran usus besar memiliki diameter 2 kali lebih besar dari usus halus. Usus besar berfungsi merombak sisa-sisa pakan yang tidak tercerna menjadi fases. Terjadi absorpsi kembali air yang banyak pada usus besar yang berguna untuk menambah dan mengatur keseimbangan kandungan air pada tubuh unggas. Organ pencernaan yang terakhir yaitu kloaka. Proses pencernaan terakhir yaitu terjadi pada kloaka. Kloaka merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan atau fases dan urin. Setelah makanan selesai dicerna, sisa-sisa makanan atau fases akan dikeluarkan melalui kloaka. Urin akan dikeluarkan bersama dengan fases. Baik, itulah pemaparan dari saya mengenai jenis dan peran organ pencernaan pada ternak non-ruminansia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.